Perlu kami tegaskan bahwa kisah penghuni kamar belakang ini adalah sepenuhnya fiktif dan merupakan karangan asli dari tim kami. Kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan peristiwa nyata yang sudah ada adalah kebetulan semata. Tontonan ini disajikan untuk tujuan hiburan semata, dan kami berharap Anda dapat menikmati setiap momen ketegangannya. Tetaplah rasional dan jangan mudah percaya pada hal-hal mistis tanpa dasar yang jelas. Mari kita mulai. Hujan turun deras membasahi aspal kota Semarang malam itu. Suara wiper mobil tua milik taksi online yang kutumpangi berdecit nyaring, seolah memecah kesunyian di dalam kabin. Namaku Raka, mahasiswa semester akhir yang sedang lari dari masalah finansial. Uang saku dari orang tua macet total karena usaha ayah bangkrut, dan aku harus mencari tempat tinggal semurah mungkin untuk bertahan hidup sambil menyelesaikan skripsi. Aplikasi pencari kos membawaku ke sebuah alamat di pinggiran kota, masuk jauh ke dalam gang sempit yang hanya muat satu mobil. Nama tempatnya Kos Bu Widya. Harganya tidak masuk akal murahnya, Rp300.000 per bulan, sudah termasuk listrik dan air. Di zaman sekarang, harga itu terdengar seperti mimpi atau mungkin peringatan. "Mas, yakin turun di sini?" tanya sopir taksi itu. Wajahnya terlihat ragu saat menatap gerbang besi tua yang berkarat di depan kami. "Iya pak, sesuai titik map," jawabku sambil menurunkan tas ransel besar. "Hati-hati ya mas, daerah sini sepi kalau malam," ujarnya singkat sebelum tancap gas, meninggalkan aku sendirian di depan gerbang yang menjulang tinggi. Bangunan itu bergaya Belanda kuno, temboknya tebal, dengan cat putih yang sudah mengelupas di sana-sini, menampakkan batu bata merah yang lembab. Halaman depannya luas, ditumbuhi pohon mangga besar yang daunnya rimbun menutupi cahaya lampu jalan. Gelap, sangat gelap. Aku memberanikan diri mengetuk pagar. Teng, teng, teng. Tak lama, seorang wanita paruh baya keluar dari pintu utama. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya kutub baru lusuh bermotif bunga. Itu Bu Widya. Wajahnya pucat, tapi senyumnya merekah lebar, terlalu lebar menurutku. "Nah, Raka ya, mari masuk. Sudah ibu siapkan kamarnya?" Suaranya halus, namun ada getaran aneh yang membuat bulu kuduku meremang. Rumah itu dingin, bukan dingin karena AC, tapi dingin yang menusuk tulang, seperti udara di kamar mayat. Bu Widya menuntunku melewati lorong panjang. Ada 4 kamar di sana. Kamar 1, 2, dan 3 pintunya tertutup rapat. "Penghuni lain sedang pulang kampung," kata Bu Widya seolah bisa membaca pikiranku. "Kamu di kamar nomor keempat, paling ujung dekat dapur dan kamar mandi. Kamar itu lumayan luas untuk harga 300.000. Ada ranjang besi tua, lemari jati, dan meja belajar yang menghadap jendela. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Di dinding sebelah lemari, ada sebuah pintu kecil yang digembok dengan rantai besar." "Bu, itu pintu apa?" tanyaku. Senyum Bu Widya mendadak hilang. Matanya menatap tajam ke arah pintu itu, lalu kembali menatapku. "Itu gudang. Jangan pernah dibuka. Dan satu lagi aturannya, Nak Raka." Bu Widya mendekatkan wajahnya. Aroma melati yang sangat menyengat tercium dari tubuhnya. "Kalau lewat jam 12 malam, jangan pernah menyahut kalau ada yang memanggil namamu, kecuali kamu melihat wujud orangnya." "Mengerti," aku mengangguk kaku. Kupikir itu hanya mitos orang tua zaman dulu. Betapa bodohnya aku saat itu. Gangguan awal 3 hari pertama berjalan normal, meskipun rasa tidak nyaman selalu mengintai. Suasana kos ini terlalu sunyi. Aku tidak pernah melihat penghuni kamar 1, 2, atau 3 keluar. Tidak ada suara TV, tidak ada suara orang mengobrol, bahkan tidak ada suara langkah kaki selain milikku sendiri. Keanehan dimulai pada malam Jumat. Saat itu aku sedang begadang mengerjakan revisi skripsi. Jam di laptop menunjukkan jam 1:15 dini hari. Srek, srek, srek. Terdengar suara seperti sesuatu yang diseret di lorong depan kamarku. Suaranya berat, seperti karung berisi pasir yang ditarik perlahan di atas lantai ubin. Jantungku berdegup kencang. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan cahaya laptop menjadi satu-satunya penerangan, lalu mengintip dari celah lubang kunci pintu. Lorong itu gelap gulita, namun samar-samar aku melihat bayangan hitam besar berdiri tepat di depan pintu kamar nomor ketiga. Bayangan itu diam, lalu tiba-tiba kepalanya memutar 180 derajat ke arah pintu kamarku. Aku tersentak mundur, menahan napas. Suara seretan itu kembali terdengar, kali ini menjauh menuju arah dapur, menuju arah pintu kamarku. Aku melompat ke kasur, menarik selimut hingga menutupi kepala. Bruk! Sesuatu menabrak pintu kamarku dengan keras, lalu hening.
Pagi harinya, aku bertanya pada Bu Widya yang sedang menyapu halaman. Bu, semalam ada yang pindahan ya? Kok ada suara ribut-ribut? Bu Widya berhenti menyapu. Dia tidak menoleh, punggungnya kaku. Tidak ada nak, mungkin hanya tikus. Di sini tikusnya besar-besar. Tikus macam apa yang suaranya seperti karung pasir diseret. Aku ingin protes, tapi tatapan dingin Bu Widya membuat nyaliku ciut. Malam itu, gangguan semakin menjadi. Kali ini bukan suara seretan, tapi suara air. Keran di kamar mandi menyala sendiri. Aku yang kebelet buang air kecil terpaksa memberanikan diri keluar. Lorong gelap dan lembab. Bau melati yang biasa ada di tubuh Bu Widya kini tercium memenuhi seluruh lorong, bercampur dengan bau amis darah yang samar. Aku masuk ke kamar mandi, mematikan keran. Saat aku membasuh muka dan melihat ke cermin, jantungku hampir copot. Di pantulan cermin, tepat di belakangku, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajah. Gaunnya putih lusuh, penuh noda tanah. Aku berbalik cepat, kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku melihat kembali ke cermin, ada tulisan merah di kaca yang berembun. Pergi atau mati. Aku lari terberit-berit kembali ke kamar, mengunci pintu, dan menyalakan semua lampu. Aku tidak tidur sedetik pun malam itu. Seminggu berlalu, kondisi fisikku menurun drastis. Mataku cekung, badanku kurus. Setiap malam aku mendengar suara-suara itu. Ketukan di dinding, suara tangisan lirih dari balik tembok, hingga suara bisikan yang memanggil namaku. Raka, Raka tolong. Aku tahu aku harus pindah, tapi uangku belum cukup. Hari itu, Bu Widya pamit pergi ke pasar. Rumah kosong. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku teringat pintu kecil yang digembok di kamarku. Pintu gudang itu. Entah bisikan setan dari mana, aku mengambil kawat besi bekas gantungan baju. Aku mengutak-atik gembok tua itu. Ternyata gembok itu sudah rusak mekanismenya. Dengan sedikit hentakan, klik, gembok terbuka. Jantungku berpacu. Rantai besi itu jatuh ke lantai dengan suara berdentang. Perlahan, kudorong pintu kecil itu. Bau busuk yang amat sangat langsung menyergap hidungku. Bau bangkai bercampur kemenyan. Ruangan itu sempit, tanpa jendela. Hanya diterangi cahaya dari kamarku yang masuk. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu kecil. Di atasnya terdapat foto-foto lama. Aku mengambil salah satunya. Itu foto seorang pemuda seumuran denganku. Di bawahnya tertulis Hario 2018. Aku mengambil foto lain, Dika ke 2019, Budi ke 2020. Ada sekitar 5 foto pemuda di sana. Dan yang membuat darahku berdesir hebat adalah apa yang ada di sudut ruangan. Sebuah tempayan besar berisi air keruh yang berbau anyir, dan di sampingnya ada tumpukan pakaian. Itu pakaian-pakaian pria. Aku mengenali jaket denim biru di tumpukan paling atas. Itu jaket yang sama persis dengan yang dipakai pemuda dalam foto Budi 2020. Ini bukan gudang, ini tempat penyimpanan barang-barang korban. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sebuah buku catatan kecil di lantai. Aku memungutnya. Itu buku harian Budi. Halaman terakhirnya ditulis dengan tulisan tangan yang berantakan, seolah ditulis dalam keadaan panik luar biasa. Aku tidak bisa keluar. Bu Widya bukan manusia biasa. Dia memelihara sesuatu. Setiap malam Jumat Kliwon, dia butuh yang baru. Kamar 1, 2, dan 3 itu kosong. Itu jebakan. Hanya ada satu penyewa di rumah ini. Tumbal. Dan sekarang giliranku. Tanganku gemetar hebat. Buku itu jatuh dari genggamanku. Hari ini adalah Kamis, dan nanti malam Jumat Kliwon, aku adalah yang selanjutnya. Aku harus kabur sekarang juga. Aku berbalik hendak keluar dari ruangan itu, tapi pintu kamarku tertutup sendiri dengan keras. Blam, aku berlari menggedor pintu kamarku yang terhubung ke lorong. Terkunci. Tolong, teriakku. Dari balik pintu terdengar suara tawa terkekek. Suara Bu Widya, tapi berat dan parau. Nak Raka, kok nakal sekali membuka kamar rahasia ibu, padahal ibu mau bikin kamu nyaman sampai nanti malam. Buka pintunya, Bu. Saya mau keluar. Tidak bisa, Nak. Tamunya sudah lapar. Kamu tunggu di situ ya. Suara langkah kaki menjauh. Aku terjebak. Malam Jumat Kliwon, matahari mulai terbenam. Cahaya oranye berganti menjadi kelabu, lalu gelap gulita. Listrik di kamarku mati. Aku sendirian dalam kegelapan, hanya ditemani senter dari ponsel yang baterainya tinggal 15%. Aku mencoba mendobrak jendela, tapi sial. Jendela itu dipasang teralis besi yang ditanam ke dalam beton. Mustahil dibuka. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Suasana di luar kamar berubah drastis. Suara jangkrik lenyap, digantikan oleh suara gamelan Jawa
yang terdengar sayup-sayup dari ruang tengah. Iramanya lambat, menyayat hati. Ning nong ning, gung. Tiba-tiba, suhu di kamar turun drastis. Napasku mengeluarkan uap. Dari celah bawah pintu kamar, asap putih tebal mulai merembes masuk. Bau melati itu datang lagi, kali ini begitu kuat hingga membuatku mual. Tok tok tok, 3 ketukan pelan di pintu. Raka, buka pintunya. Itu suara ibuku, persis suara ibuku. Aku terdiam, air mata menetes. Aku tahu itu bukan ibu. Ibuku ada di kampung. Raka, ibu bawa makanan kesukaanmu. Aku menutup telinga, meringkuk di sudut ruangan dekat lemari. Pergi, pergi kau setan, teriakku. Suara itu berubah menjadi geraman marah. Pintu kamarku mulai bergetar hebat, seolah ada yang menendangnya dari luar. Paku-paku engsel mulai longgar. Di saat kepanikan memuncak, aku teringat sesuatu. Pintu kecil gudang tadi. Mungkin ada jalan lain. Aku kembali masuk ke ruangan sempit itu, mengarahkan senter ke langit-langit. Ada celah ventilasi kecil yang tertutup kayu lapuk. Dengan sisa tenaga, aku memanjat meja kayu, memukul-mukul kayu ventilasi itu dengan gembok besi yang tadi kulepas. Brok, di luar pintu kamarku jebol. Aku menoleh ke belakang. Di ambang pintu kamar berdiri sosok tinggi besar hitam berbulu. Matanya merah menyala. Di sebelahnya, Bu Widya berdiri memegang nampan berisi bunga 7 rupa. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Matanya putih semua. Jangan lari nak, terima takdirmu, ucap Bu Widya. Makhluk hitam itu melompat ke arahku. Aku memukul kayu ventilasi sekuat tenaga. Kerak, kayu itu patah. Aku menarik tubuhku ke atas, merangkak keluar menuju atap genteng. Kuku makhluk itu sempat menggores betisku. Rasanya perih luar biasa seperti disayat silet panas. Aku berguling di atap genteng yang licin karena hujan lalu melompat ke pekarangan tetangga. Kakiku terkilir saat mendarat, tapi adrenalin membuatku terus berlari. Aku berlari menembus hujan, keluar dari gang setan itu menuju jalan raya. Aku terus berlari sampai menemukan sebuah warung kopi yang masih buka di pinggir jalan besar. Aku ambruk di sana. Napas memburu, darah mengucur dari betis. Epilog, warga menolongku. Saat aku menceritakan apa yang terjadi, wajah mereka berubah pucat. Salah satu bapak tua di sana berkata, "Mas, rumah itu sudah kosong 10 tahun. Dulu memang milik Bu Widya, tapi dia meninggal bunuh diri setelah ketahuan melakukan pesugihan yang memakan korban anak-anak kosnya. Rumah itu terbakar habis tahun lalu." Aku terdiam. Tubuhku gemetar hebat. Jika rumah itu sudah terbakar, lalu di mana aku tinggal selama seminggu ini? Keesokan paginya, ditemani warga dan polisi, aku kembali ke lokasi itu untuk mengambil barang-barangku dan membuktikan kewarasanku. Sesampainya di sana, lututku lemas. Tidak ada rumah bergaya Belanda yang kokoh. Yang ada hanya puing-puing bangunan sisa kebakaran yang sudah ditumbuhi lelang tinggi. Temboknya gosong, atapnya runtuh. Tapi, di tengah puing-puing itu, di tempat yang seharusnya adalah kamarku, tas ranselku tergeletak di sana. Bersih, tidak kotor sedikit pun. Dan di sebelah tas ranselku, ada secari kertas lusuh dengan tulisan tangan yang sangat kukenal, tulisan Bu Widya. Kontrak sudah ditandatangani. Kamu boleh pergi sekarang, tapi kamu masih berhutang 1 nyawa. Suatu saat ibu akan menjemput untuk menagihnya. Sampai hari ini, aku tidak pernah berani tidur dalam keadaan gelap. Dan setiap kali hujan turun di malam Jumat, aku masih bisa mencium bau melati itu. Samar-samar, tepat di belakang telingaku. Dan itulah kisahku. Terjebak di antara ilusi dan kenyataan di kos Bu Widya. Aku selamat, tapi seperti yang tertulis di surat itu, aku masih berutang nyawa. Dan entah kapan makhluk itu akan datang untuk menagihnya. Menurut kalian, kenapa Bu Widya memilih kamar yang letaknya paling ujung? Kamar nomor 4. Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jika kamu menyukai cerita horor yang intens dan penuh misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di kisah mencekam berikutnya. Jaga dirimu. Dan ingat, kalau namamu dipanggil saat larut malam, jangan pernah menyahut.